Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Proses hukum terkait ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khazini dilakukan setelah diidentifikasi semua jenazah selesai. Rumah warga di Ponorogo terbakar, pemilik terluka bakar serius dan dilarikan ke rumah sakit. Dua pencuri mobil pick-up di Jember ditangkap polisi di Lumajang usai menabrak mobil petugas yang mengadangnya. Pasca tragedi runtuhnya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo yang menelan puluhan korban jiwa, Polda Jawa Timur memastikan akan ada proses hukum untuk mengungkap penyebab utama musibah ini. Namun penegakan hukum baru akan dimulai setelah seluruh proses identifikasi korban selesai dilaksanakan. Tragedi runtuhnya bangunan musola Pondok Pesantren yang menelan puluhan korban jiwa itu tak akan dibiarkan tanpa kejelasan hukum. Polda Jawa Timur memastikan setelah seluruh proses identifikasi dan penanganan korban tuntas, penyelidikan akan segera dimulai. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas menegaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan langkah awal dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga kemudian ditingkatkan ke penyidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas runtuhnya bangunan musola tersebut. Sementara itu, proses identifikasi korban oleh tim DVI Polda Jawa Timur masih terus berlangsung. Kita akan melakukan tindakan-tindakan di awal proses, ya, baik upaya-upaya penyelidikan, kemudian nanti akan ditingkatkan ke penyidikan. Sejauh ini, ya, perlu saya sampaikan juga bahwa proses identifikasi dari tim DVI masih dilakukan, dan mudah-mudahan secepatnya kami akan melakukan proses penegakan hukum, ya. Tentu juga kami mohon dukungan terkait dengan upaya-upaya yang akan kita lakukan selanjutnya. Pihak kepolisian meminta semua pihak untuk menghormati proses yang berjalan. Sebagai barang bukti dari lokasi kejadian, anggota Ditreskrimsus Polda Jatim juga telah menyita sejumlah rangka besi dan material bangunan dari reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khazini sebagai barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Sebanyak 1.259 ton material bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini yang ambruk diamankan di tempat pemrosesan akhir TPA Sampah di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Ribuan ton sisa reruntuhan itu dibutuhkan untuk upaya penyelidikan oleh Direskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepala Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA Sampah Grio Mulyo di Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Hajid Arif Hidayat mengatakan seluruh reruntuhan bangunan musola pesantren Al-Khazini sudah dibawa ke TPA. Sejak Kamis 2 Oktober hingga Selasa 7 Oktober sebanyak 1.259 ton material bangunan diangkut 286 truk. Ratusan truk yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLHK dan Dinas Pekerjaan Umum Sidoarjo tersebut bekerja 24 jam untuk mengangkuti material bangunan. Tumpukan material yang terdiri dari pecahan cor bangunan hingga bambu-bambu penyangga ditata sepanjang 400 meter dan telah diberi garis polisi. Ribuan ton material tersebut sesuai instruksi dari pihak kepolisian. Hingga kini masih diamankan pihak TPA Jabon untuk lanjutan proses penyelidikan dari Polda Jawa Timur. Pada hari Kamis akhirnya dilakukan pembongkaran bangunan yang runtuh dengan alat berat. Jadi kami di belakang ini membantu untuk
mengangkut transport and disposal dari material runtuhan itu mulai hari Kamis pagi hingga pada hari Selasa pagi, kurang lebih efektif 6 hari kami mengangkut itu. Kemudian material yang dapat kami angkut sejumlah 1.259 ton material dari Pondok Pesantren Al-Khozini, dengan jumlah total itu ada 286 ritasi atau 286 truk. Bangunan musola 3 lantai di area Asrama Putra Ponpes Al-Khozini Sidoarjo ambruk dan menimpa ratusan santri saat sedang melaksanakan sholat asar pada Senin 29 September. Berdasarkan analisis tim SAR gabungan, penyebab ambruknya bangunan tersebut adalah kegagalan konstruksi akibat ketidakmampuan menahan beban dari kapasitas seharusnya. Hal tersebut akan diselidiki tim dari Polda Jawa Timur setelah proses identifikasi seluruh jenazah korban diselesaikan tim DVI. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Sebuah rumah di Ponorogo dilalap si jago merah. Warga yang panik berusaha memadamkan api agar tidak membesar. Pemilik rumah yang juga berusaha memadamkan api terluka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran ini terjadi di Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Rabu malam. Dapur rumah Sugeng Atmojo ludes dilalap si jago merah. Sejumlah warga yang mengetahui kebakaran ini panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Mereka khawatir api menjalar ke rumah bagian depan maupun rumah warga lain yang berdekatan. Beruntung mobil pemadam kebakaran segera tiba hingga berhasil memadamkan api dan melakukan pembasahan di sekitar lokasi kebakaran. Sugeng Atmojo, pemilik rumah yang berusaha ikut memadamkan api bersama warga, mengalami luka bakar serius. Pria 55 tahun tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Harjono Ponorogo agar segera mendapatkan pertolongan. Hidup sendiri, jadi ketika dia akan memasak air di tungku menggunakan kayu bakar, selanjutnya api tahu-tahu membesar karena dia ke belakang, setelah itu mencoba dipadamkan dengan air, tetapi api semakin membesar sehingga terjadi kebakaran. Demikian, Mas. Ada korban dan? Untuk sementara korban yang punya rumah atau Pak Sugeng saat ini sudah dilarikan, diamankan, dirawat di RSUD Dr. Dr. Harjono Ponorogo. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun kuat dugaan api berasal dari tungku kayu yang lupa dimatikan pemilik rumah usai memasak air. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo. Polisi meringkus 2 pencuri mobil pick-up milik seorang warga di Jember. Keduanya dibekuk setelah nekat menabrak kendaraan polisi yang mengadang pelarian mereka. Dua pelaku pencurian pickup DM dan SL warga Lumajang dibekuk petugas unit Resmob Polres Jember. Kedua pelaku yang kabur mengendari motor ditangkap dalam kondisi terluka lantaran nekat menabrak kendaraan petugas yang melakukan pengadangan di Jalan Raya Kelakah, Lumajang. Dari tangan pelaku, polisi menyita mobil pickup yang dicuri sejak pertengahan bulan September lalu. Usai dibekuk, SL dibawa ke Satuan Reskrim Polres Jember untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara tersangka DM diserahkan ke petugas Satreskrim Polres Lumajang guna pengembangan atas kasus curanmor yang diduga melibatkan DM. Selain dua pelaku yang sudah diringkus, polisi hingga kini masih memburu seorang anggota komplotan pencuri pickup yang sudah diketahui identitasnya. Melakukan serangkaian penyelidikan, kita mendapati posisi daripada pelaku sempat melarikan diri dan kita lakukan pengejaran saat itu. Pelaku sempat
menabrak kendaraan dari kepolisian. Alhamdulillah pelaku saat ini sudah kita amankan. Hasil pemeriksaan? Hasil pemeriksaan pelaku ini adalah residivis curanmor. Jadi pelaku ini sempat melakukan pencurian kendaraan roda 4. Setelah pulang, pelaku melihat lagi ada kesempatan motor dan mencuri juga motor tersebut. Sementara itu, barang bukti mobil pickup yang sempat dibawa kabur para pelaku langsung diserahkan kepada pemiliknya, seorang warga Kecamatan Gumukmas, Jember. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.